politisasi agama, jangan. Dulu hari hanya melibatkan masjid, sekarang melibatkan gereja. Tapi Ahok, orang Kristen, Cina, Debat silahkan, debat gagasan, debat ide, membawa negara ini lebih baik, silahkan. Tapi jangan sampai panas. Apalagi membawa politik-politik sara. Tidak, jangan. betulnya faktor utamanya bukan Anies loh, tapi Ahok. Orang Kristen, Cina mengutip ayat Al-Quran, berangkatnya dari situ. Politisasi agama, tidak, jangan. Setuju? Ahok juga seperti yang dilakukan oleh Gus Coy itu merespon sebetulnya apa yang jadi serangan terhadap dirinya sebelum beliau mengatakan pidato itu di Pulau Seribu. Jadi secara substansi saya pribadi mengatakan Ahok tidak bersalah materinya, tapi dari prosesnya sendiri dia juga merespon apa yang menjadi beban yang dialamatkan kepada dia sebelum ini. Politisasi agama, tidak, jangan. Tempo hari hanya melibatkan masjid, sekarang melibatkan gereja. Bagaimana orang ini kemudian sesudah masa jabatannya selesai ingin jadi presiden, bagaimana orang ini ingin leluasa menghapus dirinya sebagai orang yang sekarang ini dijuluki bapak politik identitas. Dia ingin menghapus identitas itu dan melibatkan gereja. Politisasi agama, jangan. Kita sudah merasakan dan itu terbawa lama. Hindari ini. Kami di Indonesia Timur itu sudah tidak terjebak dalam politik-politik identitas yang dimainkan oleh kelompok-kelompok yang tidak suka dengan Anies. Indonesia Timur yang mana? Ngawur. Papua mana? Indonesia Timur mana? Kau jangan hanya cuman karena satu bungkus nasi kau bilang dukung Anies. Hindari ini. Lakukan politik-politik gagasan, politik-politik ide. Tapi jangan masuk ke politik sara, politisasi agama, politik identitas. Jangan. Sangat berbahaya bagi negara sebesar kita Indonesia yang sangat beragam. Seperti yang diketahui baru-baru ini, beberapa selebaran, spanduk maupun video sudah mulai bermunculan di berbagai platform media sosial mengenai dukungan terhadap salah seorang calon presiden yang salah satunya dari negara Islam Indonesia atau kelompok NII. Dikutip dari cpnn.com, pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center, Ken Setiawan dalam akunnya di Instagram mengunggah sebuah foto baliho NII Garut siap mendukung Anies Baswedan sebagai Presiden 2024 dengan tagar #Anies for Presiden 2024. Bukan hanya spanduk, beredar pula selebaran yang memajang foto Anies Baswedan. Dikutip dari suara.com, muncul selebaran bergambar bakal capres Partai Nasdem itu yang dikaitkan dengan khilafah di Bandar Lampung pada Senin 21 November 2022. Menyitat laman warta ekonomi media partner suara.com, selebaran itu berisi tagline dengan tulisan mewujudkan Indonesia bersyariah Anies Presiden 2024. Selain itu ada tulisan lenyapnya satu hukum Islam dari kehidupan umat. Acap kali membuat hukum tersebut dianggap tidak wajib, bahkan dianggap tidak adil sehingga wajib menegakkan khilafah. Masih dalam selebaran yang sama juga tertulis, Islam dan aksi bela ulama mendapatkan balasan berupa kemenangan dalam Pilkada 2017. Di mana umat Islam dapat melihat DKI Jakarta saat ini lebih baik dari segala aspek jika dibandingkan sebelumnya. Tidak sampai di situ saja, beragam video pendukung Anies juga muncul di media sosial Twitter. Berikut beberapa videonya. Kami di Indonesia Timur itu sudah tidak terjebak dalam politik-politik identitas yang dimainkan oleh kelompok-kelompok yang tidak suka dengan Anies. Indonesia Timur yang mana? Ngawur. Papua mana? Indonesia Timur mana? Kau jangan hanya cuman karena satu bungkus nasi kau bilang dukung Anies. Kita ini NKRI negara Pancasila. Jangan memilih pemimpin yang berlindung di balik topeng intoleran. Catat itu, jangan kau bawa nama orang Indonesia Timur, orang Papua. Yang kedua yang berkaitan dengan politik.
Saya hanya titip pada calon-calon presiden, calon-calon wakil presiden yang juga hadir di sini. Saya tidak mau sebut siapa, tapi tadi secara belak-belakan Pak Menteri Investasi sudah sampaikan, jadi saya nggak usah mengulang. Saya titip, dalam kondisi dunia yang sangat rentan seperti ini, kita harus semua menjaga agar kondusivitas situasi politik itu tetap adem kalau bisa, kalau nggak bisa paling banter ya anget, tapi jangan panas. Karena situasinya tidak normal, hati-hati, situasi dunia sedang tidak normal. Saya sudah menyampaikan berkali-kali, 14 negara sudah masuk dalam posisi menjadi pasiennya IMF. 14 negara. Tahun 9798 itu hanya 5 negara aja sudah geger. Ini sudah 14 negara masuk menjadi pasiennya IMF. Dan 28 negara ngantri di depan pintunya IMF lagi. Diperkirakan sampai angka 66. Dan itu nggak mungkin bisa mendapatkan bantuan semuanya. Nggak mungkin. Karena juga keterbatasan dari IMF, dari Bank Dunia, punya keterbatasan itu. Inilah yang sekali lagi saya ingatkan kepada para capres dan cawapres untuk membawa suasana politik kita menuju 2024 itu betul-betul paling banter anget dikit, syukur bisa adem. Debat silahkan, debat gagasan, debat ide membawa negara ini lebih baik, silahkan. Tapi jangan sampai panas. Apalagi membawa politik-politik sara. Tidak, jangan. Politisasi agama, tidak, jangan. Setuju? Politisasi agama, jangan, jangan. Kita sudah merasakan, dan itu terbawa lama. Hindari ini. Lakukan politik-politik gagasan, politik-politik ide, tapi jangan masuk ke politik sara, politisasi agama, politik identitas, jangan. Sangat berbahaya bagi negara sebesar kita Indonesia ini, sangat beragam. Presiden Joko Widodo beri pesan jangan politisasi agama. Apakah Anies Baswedan yang dimaksud? Isu politik identitas dinilai tetap menjadi salah satu isu dominan dalam pemilu 2024 mendatang. Seluruh jenjang kepemimpinan, terutama di level calon presiden, diprediksi akan diwarnai dengan politisasi identitas. Presiden Joko Widodo pun mengingatkan para calon presiden dan calon wakil presiden agar menjaga situasi politik tetap kondusif. Presiden Jokowi berharap kondisi nasional tidak terlalu panas akibat pemilu 2024. Salah satu caranya, jangan politisasi agama karena akan berbahaya. Namun, apakah yang dimaksud Presiden Joko Widodo adalah Anies Baswedan yang para pendukungnya disinyalir suka mempolitisasi agama? Inilah yang sekali lagi saya ingatkan kepada Capres dan Cawapres untuk membawa suasana politik kita menuju 2024 itu betul-betul paling banter, anget sedikit. Syukur bisa adab, kata Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutan di Munas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Solo, Jawa Tengah, seperti yang dilansir dari detik.com Senin 21 November 2022. Presiden Joko Widodo pun mempersilahkan para kandidat berdebat gagasan. Dia pun mewanti-wanti agar tidak ada politisasi agama di pemilu 2024. Debat silahkan, debat gagasan, debat ide, membawa negara ini lebih baik silahkan. Tapi jangan sampai panas, apalagi membawa politik sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Tidak, jangan. Politisasi agama, tidak, jangan. Setuju? Politisasi agama, jangan, ujar Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo juga menuturkan bangsa Indonesia sudah merasakan dampak dari politisasi agama yang berlarut-larut. Menurut Presiden Jokowi, politisasi agama akan sangat berbahaya bagi keutuhan negara. Kita sudah merasakan dan itu terbawa lama. Hindari ini, lakukan politik gagasan, politik ide. Jangan masuk ke politik sara, politisasi agama. Politik identitas jangan, sangat berbahaya bagi negara sebesar Indonesia yang sangat beragam, ujar Presiden Joko Widodo. Romo Skup itu lagi ada di rumah, tempat tinggal beliau, kediaman beliau, ya di depan gereja itu ada satu bangunan tempat beliau tinggal. Itu ditelepon, ada orang yang telepon, apa boleh ini kami mampir. Orang yang disebut kami itu ya gubernur itu yang sudah akan kelar lah masa jabatannya, mau mampir mau pamitan. Loh, saya nanya, Romo apakah waktu mau jadi gubernur dulu juga pamitan sama Romo, kok ketika berakhir jabatannya mau pamitan gitu? Romo hanya tersenyum kan ya. Romo tidak suka lah diajak ngomong gosip-gosipan, jadi ya beliau tersenyum dan intinya ya tidak, dulu tidak. Nah, sesudah kelar masa jabatan kok mau mampir, mau lapor apa? Ternyata Romo kaget sekali. Ya sudahlah, silakan mampirlah, namanya mampir masa nggak boleh. Ya begitu intisarinya. Tapi Romo kaget karena yang datang itu bukan Anies sendiri. Itu ada bangsa 7 orang. 7 orang itulah yang bisa membukakan kediaman Romo Skup. 7 orang lah. Nah, itu juga kira-kira ya tentu ada hubungan dengan orang yang kecewa ada urusan dengan Presiden Jokowi dan sebagainya, dan kemudian langsung menyatakan dukungan untuk Anies. Wah, itu suatu tamparan bagi gereja Katolik, suatu tamparan yang luar biasa memalukan, yang luar biasa membuat wajah jadi merah karena tamparan itu.